Belum lagi kalau ada kejadian bencana. Orang-orang yang kehilangan rumah pastilah sangat membutuhkan tempat tinggal yang baru dengan segera. Proses pembangunan yang cepat menjadi suatu keniscayaan. Solusinya untuk kecepatan itu antara lain adalah menambah penggunaan komponen material baja high-ten dalam sebuah rumah. Mengapa high tensile? Rumah konvensional selama ini menggunakan bahan baku baja tidak lebih dari 12% dari keseluruhan komponen material. Kebanyakan material adalah batu, semen, kayu, dan besi. Komponen baja high-ten memiliki keunggulan kuat, ringan, fleksibel, presisi, serta mudah dan cepat diaplikasikan ke dalam sebuah bangunan. Contoh aplikasi baja high-ten untuk membangun rumah adalah pada kolom praktis. Kolom praktis baja high-ten dapat menghilangkan proses perakitan besi, pembuatan casting, pengecoran, dan pengeringan beton. Dengan menggunakan kolom praktis baja high-ten, tentu kita dapat menghemat waktu beberapa hari pekerjaan. Hal ini tidak berlaku dengan elemen material lainnya dengan meningkatkan prosentasi penggunaan elemen baja dalam perumahan. Berarti kita mendapatkan keuntungan dari segi waktu dan tenaga. Selain pemilihan material yang tepat, pembuatan rumah bisa dipercepat dengan teknik dan sistem yang tepat. Kami menyebutkannya sistem domus. Sistem domus ini kita kembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Sistem yang memadukan perencanaan penggunaan material yang tepat, akurat, dan teknik pemasangan yang benar. Efektif dan efisien ini yang terus-menerus kita perbaiki dan kita sempurnakan sehingga dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Sistem ini telah diuji coba dan domus telah terbukti berhasil membuat rumah yang kuat, indah hanya dalam waktu 5 hari. Dan kita hanya membutuhkan tukang 4 orang aja untuk bangunan tipe 36. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang sistem domus ini, pada sesi kedua nanti akan dijabarkan lebih lanjut oleh Saudara Joko Purnomo. Jadi, dengan sistem domus yang dipadukan material baja high-ten, tentunya dapat digunakan untuk membangun pemukiman secara masif dan cepat, sehingga menjadi solusi pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman di Indonesia. Saat ini domus sudah diaplikasikan untuk Huntara sebanyak 841 unit di Konawe Utara untuk membantu masyarakat korban banjir bandang. Rumah huntap atau hunian tetap di Lombok NTT untuk korban gempa dan huntap di Luwu Utara Desa Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan untuk korban banjir. Saat ini kita sedang mengembangkan sistem domus kembang yang memungkinkan mengupgrade Huntara menjadi huntap tanpa membongkar konstruksi Huntaranya.
seperti yang saya utarakan dari awal, niat baik kita bersama untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat hanya bisa terwujud dengan kerjasama dari pihak yang berkepentingan, pemerintah, pengusaha, kontraktor, bank tanah, dan perbankan, serta dari asosiasi seperti KPNC dan lain-lain. Harus bersinergi memberikan kontribusi sebesar-besarnya, baik itu perizinan, penyediaan lahan, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas pendanaan. Insinyur Rifai MBA. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kondisi geografis Indonesia, kami bisa menyampaikan kepada kita sekalian, terdapat ada 12 jenis ancaman bencana. Kemudian kalau kita melihat hampir 72% daerah geologi kita dan geografi termasuk keterpaparan, sehingga kurang lebih 204 juta penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Kemudian hampir 80 juta hektar kerusakan lingkungan akibat bencana dan kurang lebih 670.000 triliun aset berada di wilayah berisiko. Nah, atas dasar ini memang perlu kita mensikapi bahwa ini adalah isu-isu sentral di mana Indonesia termasuk 35 negara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia termasuk daerah berisiko tinggi. Lanjut slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin menyampaikan juga bagaimana kejadian bencana sampai dengan 2020 ya. Ini menunjukkan sebuah kejadian bencana yang cukup tren meningkat ya. Terutama dari kar laut ya. Kar laut itu kebakaran lahan dan hutan pada 2015 itu mengkoreksi sampai 1% pertumbuhan ekonomi, yaitu 221 triliun lebih. Ada teman-teman peserta workshop bahwa untuk kejadian bencana NTB hampir 325.000 kejadian rusak bencana, yaitu adalah rusak berat, ringan, dan sedang. Kemudian di daerah Sulawesi Tengah kurang lebih ada 120.000 unit rumah yang rusak berat dan ringan dan termasuk yang sedang, dan terakhir hampir 1.200 rumah yang berada di Selat Sunda. Bisa kita bayangkan bagaimana 2018 adalah tahun yang sangat berat pada kita sekalian, di mana hampir 425.000 unit rumah baik rusak berat, ringan, dan sedang ini terpapar kepada 3 daerah yang kami sampaikan tadi. Kami ingin coba menggambarkan pada pembangunan nasional dan kerentanan bahwa teman-teman kita, khususnya dari Bappenas, telah mengeluarkan sebuah pembangunan jalan yang kerentanan, yaitu dengan basis transportasi, termasuk juga Papua dan Papua Barat, kemudian juga sebagian Jawa, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dan integritas dasar memasuki kepada daerah rawan bencana yang kami sampaikan pada slide terdahulu. Di dalam pasal 25 ayat 2 ada PP 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 2 bahwa sumber daya konstruksi yang salah satunya adalah sumber daya material, utamakan produk lokal, dan ramah lingkungan. Selain itu, sumber daya konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebelumnya. Jika melihat workshop pada pagi hari ini, material baja konstruksi merupakan material konstruksi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka pertemuan atau workshop pada pagi hari ini tentang strategi peningkatan penggunaan produk baja ringan konstruksi nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur rumah dan perhubungan. Setelah ini secara resmi saya nyatakan izin Pak Rifai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, panitia ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian akhir dari acara pembukaan. Kami persilahkan Bapak Pimpinan, Bapak Dirjen Bina Konstruksi dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dan Ibu Wulani Wiharjono untuk kembali beraktivitas, mungkin bisa mengikuti kegiatan hingga siang nanti, dan izinkan kami untuk melanjutkan kegiatan sampai akhir acara, Bapak Dirjen. Pak. Bahwa tahun depan anggaran kita 149,81 triliun, betul ya? Artinya bahwa tahun depan kita akan semakin banyak perlu bekerja lebih keras lagi karena kita mendapatkan amanah yang lebih besar. Tetapi yang namanya ibu kota negara tetap berjalan prosesnya, kami tidak berhenti. Dan kami sudah masuk selesai desain. Kita terus berharap bahwa pandemi ini bisa membuat kita cepat selesai dan bisa dilaksanakan pekerjaan, tapi terkait dengan desain kami jalan terus untuk IKN ini. Lanjut, ini akan kami susun menjadi suatu supply and demand per zone. Jadi bukan hanya kita bicara nasional, harusnya per zone. Kenapa demikian per zone? Karena kami mengharapkan bahwa ke depan keseimbangan itu ada di masing-masing zona. Bisa saja nasional itu oversupply, tapi ternyata beberapa daerah itu ternyata kurang. Kenapa demikian? Karena tidak ada packing plan-nya, delivery-nya kurang baik. Jadi kami ya, kita ada strategi untuk 1, 2, 3, 4, kita masuk di strategi kelima, yang keenam ya, 1, 2, 3, 4, kelima. Itu meningkatkan penggunaan material peralatan konstruksi dalam negeri. Ini menjadi penting sekali. Harapan kami untuk memang logam ini adalah, atau baja ini adalah memang produksi dalam negeri, sehingga mudah kita untuk menggunakannya, mudah untuk mendapatkannya. Kemudian juga regulasi tadi kami sampaikan bahwa sekarang regulasi itu jadi ada. Dan kita mencatat dengan produksi dalam negeri. Jadi kalau kita bicara mengenai ada beton blok ya, terkait dengan budget tadi, ada besi beton gitu kan, itu masih kecil sekali. Kalau beton blok sangat besar gitu ya. Kalau besi beton masih 46,99%. Juga metodenya yang belum benar, tenaga aplikatornya yang belum bersertifikat. Ini 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu memang harapan kami memang ada bagian terkait ini juga. Kalau material yang bersertifikat sekedar aman, tapi aplikatornya harus sertifikat, metode pemasarannya harus benar, karena itu akan terkait dengan kecelakaan yang akan terjadi. Lanjut, ini strategi terkait dengan baja ringan. Itu belum berlakunya SNI baja ringan, SNI 8399 2017 secara wajib harus sudah. Kalau yang namanya wajib itu ada sanksinya. Nah, ini yang kami lagi cek betul bagaimana kita nanti ke depan harus kita berikan supaya memastikan bahwa mengurangi kegagalan di lapangan. Itu yang harus saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Lanjut. Ya, ini dia kami. Jadi kami berusaha bahwa yang bagaimanapun caranya dalam memperhatikan anggaran PUPR 2021 yang cukup besar dan juga rencana pembangunan ibu kota negara, maka kita harus sangat memperhatikan kesiapan industri rantai pasok sumber daya konstruksi nasional, terutama rantai pasok material konstruksi. Ini saya sampaikan tadi, makanya diperlukan database seperti itu, bukan pencatatan, memastikan. Yang kedua, industri konstruksi nasional itu tidak hanya siap dari segi kuantitas, namun juga kualitas, yang memberikan jaminan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Keempat, industri konstruksi nasional juga harus meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang ketiga, industri konstruksi nasional juga perlu didukung oleh sumber daya manusia dan yang kompeten. Dalam hal ini tentunya adalah kita tadi saya bicara mengenai aplikator baja ringan konstruksi. Vice Presiden PT Tata Logam Lestari. Untuk waktu dan tempat, Pak Stefanus kami berikan waktu 15 menit. Kami harapkan dari Bapak bisa menjawab isu-isu yang tadi Pak ya, karena sangat strategis nih Pak, dan ini kesempatannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk konstruksi bangunan. Baja ini digunakan umumnya untuk kolom, rangka dinding, rangka plafon, kuda-kuda, boarding, dan penutup-penutup atap, juga untuk floor deck, dan banyak penggunaan-penggunaan lainnya. Aplikasinya untuk penggunaan gudang, pabrik, sekolah, rumah sakit, rumah, dan juga banyak yang lebih besar. Jadi dari hingga menengah hingga besar, ini dapat menggunakan baja high tech.
Tapi memang sayangnya beberapa waktu ini kita mendengar bahwa di media bahwa banyak kasus baja ringan yang ambruk. Ini memang kami sangat sayangkan. Kami juga dari produsen baja ringan sangat menyayangkan kasus-kasus seperti ini. Untuk baja ringan atau baja high-ten ini perlu 3 hal yang menurut kami sangat diperlukan. Yang pertama adalah produk yang benar. Produk yang benar ini adalah produk yang berstandar sesuai dengan SNI. Memang SNI sampai saat ini belum diwajibkan, tapi ini yang kami harapkan, di mana nantinya akan ada standar produk yang benar. Yang kedua adalah mengenai estimasi atau gambar dari desain perencanaan. Jadi ini tahap sebelum pemasangan. Yang terakhir adalah mengenai pemasangan yang benar. Tadi Pak Direktur sampaikan bahwa perlunya adanya sertifikasi tukang yang memiliki pengetahuan yang benar. Ya, histori mengenai baja ringan ini, kami awal tahun 2003 membawa baja ringan ini dari Australia dengan merek Sakura Trust. Ini merek yang kami kembangkan sendiri. Tapi memang tadi Pak Andi sampaikan bahwa di awal pandemi ini kami yang dulu 2003 kami membawa teknologi itu, tapi sekarang kami sudah bisa mengekspor kembali ke negara asalnya, ke Australia, ke Amerika, dan negara-negara lain. Dan juga awal ini kami 2003 lalu kami menjual secara sistem, baja ringan ini dijual secara sistem terpasang. Tapi selain itu kami juga melakukan edukasi ke seluruh pemangku kepentingan. Di mana di sini tentu dibutuhkan tenaga pasang atau aplikator. Ini yang tadinya bahwa tukang pasang ini awalnya adalah tukang kayu yang mereka memegang palu dan ketan, harus dirubah dengan memegang bor dan gunting. Tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk proses mulai dari tahun 2003 sampai kita kenal di tahun ini hingga baja ringan bisa digunakan secara umum. Dan juga tentu pada awalnya untuk konsumen dalam menggunakan baja ringan ini butuh juga perubahan mindset, karena awalnya kita tahu semua rangka atap adalah menggunakan kayu, tapi sesuatu yang membantu adalah yaitu terjadi kelangkaan kayu untuk rangka atap. Dan juga mengapa kami ingin melibatkan peran BNPB dan PUPR di sini, karena baja ringan ini tahun 2004 terbantu secara tidak langsung dengan adanya pemulihan bencana di Aceh yang saat itu kena bencana tsunami dan yang didukung oleh baja, maka banyak bangunan yang dapat dibangun jauh lebih cepat dan presisi. Dalam hal ini kalau saya pernah pergi ke Jepang, kita lihat bahwa di Jepang ini banyak pembangunan yang dibangun dengan baja dan kecepatannya jauh lebih cepat dan jauh lebih presisi. Dan kalau kita lihat juga ini akan dapat mengurangi logistik cost. Akhir kata kami membuka diskusi, semoga inovasi yang baik ini dapat memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi kita. Kita tingkatkan penggunaan baja di rumah dari 15% menjadi 55%. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Daya angin dari bawah. Ya, kalau ditemukan banyak kasus baja ringan yang terbawa angin ini karena biasanya yang digunakan hanya paku beton untuk nyambungin baja ringan dengan ring baloknya. Ya tentu ini kalau ada angin pasti akan terbang. Nah ini yang kami sampaikan juga di setiap materi-materi pelatihan-pelatihan
yang dilakukan di seluruh Indonesia. Juga pentingnya menggunakan bracket L, jadi tidak bisa hanya bajaringan yang ditekuk saja untuk nyambung kuda-kuda. Nah, bracket L ini adalah bracket yang lebih tebal, jadi koneksi antara ring balok ke kuda-kuda itu menggunakan bracket L dan juga dinabul. Ini merupakan suatu syarat yang sudah dihitung secara cermat supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk tersengat arus listrik ini tentu bajaringan merupakan konduktor untuk listrik, kita pungkiri. Tapi tentu bajaringan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki material-material seperti kayu dan material-material lainnya.